Tiga. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Stalk. Apa kabar para stalkers? Nama penontonnya stalkers ya. Semoga kalian tetap sehat. Kembali lagi di episode yang spesial ini bersama Pak Presiden. Wih, Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, diperkenalkan dulu nama. Tayyip, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Sartono. Panggil aja Rashid, kemudian asal dari Solo. Di Solo ya. Sekarang mahasiswa syariah semester 7. Semester 7. Sobahi dan Masai. Itu nanti kita bahas, itu udah banget parah, itu lucu banget. Oke, pertama Bang Rashid, orang asli Solo? Asli Solo. Coba bahasa Solo Bang, bahasa Solo coba. Sederek sedanten. Kula asli pun ingkang saking Solo. Wih. Artinya apa tuh? Di Jakarta niki kagem. Bisa ngerti nggak Dul? Saya asli Solo, saya datang ke Jakarta untuk kuliah. Tapi Karena bahasa Jawanya dikit-dikit ya, karena udah lama. Iya, karena temen gue juga Solo itu asli lugoh Jawa tuh Solo katanya. Ya, karena di Solo kan keraton ya. Keraton ya. Keraton Solo, ya, Jogja, alus. Alus ya. Oke, berarti lu masa kecil di mana Bang? Masa kecil. Timeline hidup gua nih. Timeline. Jadi dari lahir di Solo. Lahir di Solo. Kemudian besar sampai lulus SD di Jakarta. Oke, di Jakarta. PB Sudirman SD. Tahu PB Sudirman. Kemudian SMP diselamatkan dari pergaulan Jakarta, pindah ke Solo. Semua keluarga pindah ke Solo. Oke. SMA di Solo. SMA di Solo. Ya. Baru kuliah balik ke Jakarta. Dan SMP SMA itu ada di satu yayasan Islam, tapi yang nggak Islam banget, namanya MTA di Solo. MTA, oke. Umum lah. Gimana nih ceritanya kok bisa masuk Lipia tuh gimana? Nah, jadi ketika lulus pas SMA itu sebenarnya orang tua masih ngasih kebebasan untuk gue kuliah manapun. Bebas ya, oke. Jadi nilainya sebenarnya oke banget, Kar. Oke. 90 ijazah. Oke, bagus dong. Bagus. Iya. Nah, gue ngincer ITB. ITB, oke. Bapak ITB, ibu UGM, teknik semua. Bapak ibu gue teknik. Pantesan. Sarjana. Keren. Terus gue pengen lah kayak bapak kan. Kayak Wih, bokap pastilah motivasi bro. ITB, teknik sipil. Yang gue Teknik incer. sipil, oke. Nggak boleh ke Bandung. Kenapa? Oh, nggak boleh Nggak boleh ke Bandung, karena di Jakarta ada bisnis. Pilihannya kuliah cuma di Jakarta, pilih bebas di Jakarta. Akhirnya gue pilih UI. UI. Manajemen bisnis aslinya. FEB berarti ya? FEB awalnya. Sampai mau lulus, akhirnya orang tua bilang gini, udah kamu nggak usah kuliah umum, kamu kuliah agama, kamu targetin bisa kuliah di Mekah sama Madinah. Oh, tiba-tiba berubah pikiran. Tiba-tiba berubah pikiran kelas 3 SMA. Yaudah, SNM nggak ambil, undangan nggak ambil. Kan kalau di FG SNM ada ya? Ada, SNM kan ada. SNM. Tapi lo nggak Gue 3 besar sekolah. masuk ini kuota SNM? Masuk 3 besar sekolah. Wih, keren. Tapi nggak ambil, sampai ditanyain BK, kenapa nggak ambil? Orang tua nggak bolehin kuliah umum. Ya ampun, kasihan juga ya. Udah akhirnya orang tua bro. karena nggak ada jalur, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada kenalan dan sebagainya. Akhirnya gue kayak luntang-lantung cari informasi. Karena bener-bener nggak ada basic bahasa Arab. Ada sekolah Islam, ada cuman kayak kaidah-kaidah bahasa Arabnya doang. Ngomong nggak ada. Gitu. Udah cuman kaidah diajarin, oh bahasa Arab gini. Tapi udah. Ya tapi ini menunjukkan memang lu patuh sama orang tua berarti. Biasanya kan orang kayak lu nih, maksudnya gengsi kan emosionalnya tinggi, gengsinya tinggi. Pokoknya aku maunya UI, nggak mau tahu. Tapi lu justru tasamuh lah ya sama orang tua ya, keren. Nggak juga, cuman ada sedikit nasihat ya. Iya, oke. Kalau untuk hal-hal kecil, hal-hal yang kita memang yakin di situ nggak apa-apa, kita tahu lebih tahu dan kita yakin Bismillah insya Allah ini lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau hal besar jangan. Hal-hal besar itu satu meliputi kuliah, kerja, nikah. Oke. Itu jangan, kalau bisa diusahakan jangan membantah orang tua. Keren. Karena alhamdulillah hidup gue berkahnya dari situ. Alhamdulillah. Kira lu ya udah singkat cerita masuk Lipia. Masuk Lipia. Idat, tapi sebelum Lipia, gue ini dulu ke Mahat dulu, Utsman bin Affan dulu. 2017, gue lulus 2017 SMA. Masuk ke Mahat Utsman bin Affan, persiapan. 1 semester DO. Kenapa? Di DO karena kebanyakan giap. Oke. Salah arah. Habis itu masuk Lipia langsung? Nggak, abis itu salah arah karena pergaulan bisnis ya, ketemu cewek, cowok, bla 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 gini. Singkat cerita, rugi 100 juta di bisnis. Bersama teman dan dipakai buat narkoba. Ya Sekali. Ya ampun. Gua aja rugi 10.000 ya udah sakit hati di 100 juta. 100 juta bener, 100 juta. Ntar kalau ada ini ya kita bahas di next. Iya, oke. Terus sampai akhirnya alhamdulillah Allah kasih taufik, selesai itu kita akhirin. Anak kembali lagi ke jalan yang lurus, anak kuliah lagi di Mahat Hufadzus Sunnah. Itu di Pasar Minggu. Seminggu ya?
Terus setelah itu di semester ketiga, Ana alhamdulillah keterima di IDAT, tapi tarobus ya. Ya, tarobus tuh nanti masukin nanti Ya, ya. Januari masuk, Maret COVID, sebulan doang di kampus. Oh, lu sempat masuk ke kampus ya? Sempat masuk ya? kampus Terus sebulan doang. Udah, COVID. COVID. Online, balik-balik tuh 2022, jadi udah mau akhir-akhir IDAT balik tuh ke Jakarta. 2021 deh, balik ke Jakarta. Oh, lu online di Solo? Online Solo. Oh, Solo. Balik Oke. Solo. Bokap nyokap kan di Solo, adik-adik di Solo. Oh, sorry, lu berapa bersaudara, Bang? 3 bersaudara, 3. Lu paling tua? paling tua. Wih, keren. Abang nih. Balik ke Jakarta, dah. Baru habis itu Syariah ya? IDAT, terus alhamdulillah syariah langsung masuk. Wih, keren. Nah, ini kita akan bahas dari sisi syariah. Oke. Pertama, Bang Rosid ini kakak kelas gua. Sekarang dia syariah 7 ya? 7. Syariah 7. Sobahi dan Masai. Dulu Sobahi Masai. Rekor. Ya, jadi ceritanya teman-teman, dia aslinya Masai kan? Asli Masai. Aslinya syariah 7. Dulu tuh dia waktu itu pertama kali kenal syariah 2 Masai aslinya. Ya. Syariah 2 Masai. Tapi dia karena terlalu rajin, dia masuk Sobahi juga, Pak. Masuk kelas Sobahi, Masai masuk lagi. Nah, Anda kenapa sangat semangat sekali, kenapa, Pak? Jadi ceritanya tuh gini. Anda tuh awal kelas yang ada Masainya. Dan kelas Masai ini, Oh, iya. dia bener-bener kelas yang apa ya bisa dibilang orang-orang dalam yang buat itu. Awalnya tuh nggak ada, jadi Anda masuk Sobahi. Oke. Jadi Anda masuk syariah 1 tuh Sobahi. Sampai hari Rabu doang. Sampai hari Rabu, tiba-tiba keluar koror. Nanti ada 2 kelas, Sobahi sama Masai. Di koror itu, Baru tahu gue tuh. nah baru di koror itu Anda aslinya tetap Sobahi. Oke. Sampai tiba-tiba di hari Kemisnya Anda dipindah ke Masai. Loh, Anda nggak terima dong. Anda udah Sobahi nih gitu. Iya, pagi lebih enak. Lebih enak gitu. Terus kayak Anda saking nggak terimanya, Anda ikut 2 kelas. Gue jadi lu kedua nggak terima sih. Iya. Nggak terima, gue udah Sobahi. Kalau gue dari Masai, kok nggak mungkin ikut Sobahi? Oke. Oh, berarti gini, Bang. Kalau misalnya emang awalnya Sobahi semua, berarti satu kelas berapa orang? Satu kelas tadi cuma 55. Kok bisa ada Masainya? Oh, 60. anak-anak yang nggak Nah, terima. Ihtiyat yang tarobus kan aslinya ada gitu. Ihtiyat tarobus kan dulu, dulu kita. Iya. Ini mereka kayak komplain ke salah satu dokter atau ya dia punya ini lah, wewenang lah. Oke, terus? Nah, terus udah dia minta, "Oh, tolong dong anaknya saya masukin gini." Nggak bisa, kelasnya udah full, Pak. Oke, udah full nih Udah Sobahi. full, ya. Oke, terus? Nah, ketika itu ada Dokter Adil, hafizahullah. Beliau Adil bilang tuh gini, Dokter hadis Adil Subai. ya? Hadis ya? Hadis, Hadis Prof Adil. Prof Adil ya, tahu. Beliau, karena beliau prof dan senior, akhirnya Amit ngikut beliau. Bikinlah kelas Masai. Oh, ini cikal bakal Masai ini. Cikal bakal Masai gua. Asli, baru tahu gua. Cikal bakal Masai. Cikal bakal Masai begini. Cikal ya? bakal Masai gitu. Jadi karena ada satu orang yang minta request, Asli sih. akhirnya dibuatkanlah kelas Masai. Nah, itulah di Lipia itu sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya, betul. Yang pasti adalah pas Anda awal di Syariah 1 tuh, sebulan pertama kosong di Masai. Makanya Anda ikut Sobahi. Sebulan kosong. Sebulan kosong. Ada dikit-dikit lah, misalnya jadi masuk 1 Oke. hisos sehari, 2 hisos segitu udah. Habis itu Oke. nggak ada gitu. Ya udah ini ngapain lah, ikut Sobahi lah gitu. Oke, tapi Masai lu juga masuk ya? Masai masuk. Masai masuk. Lu nggak ngantuk, Bang? Enggak. Awalnya ngantuk, cuman gua treatment kopi. Jadi gua beli kopi terus KFM. Iya, nih dia juga barista. Itu cikal bakal nanti gua beli alat kopi. Wih, keren. Nih sebelum kita masuk ke sana nih. Maksudnya dia humble banget, Pak. Waktu gue inget banget, gue semester 1 syariah, nggak ngerti apa-apaan asli. Nggak tahu mau ngerjain apa, ngurus kelas gimana, apa nih mic, ada apa. Kira kalau nggak salah tuh ada yang bilang, Bang, itu syariah 2 Sobahi bagus tuh sistemnya gitu. Ada yang bilang, gue lupa siapa. Yaudah kita datengin kan, ketemu lu kan. Dia ngajarin kita nih, asisten absen begini, mic begini. Benerin mic kelas kita, bikin apa, ngasih mixer. Kok lu ngerti ini sih, Bang, peralatan-peralatan mic gitu? Kok lu ngerti dari mana, Bang? Basic gini, Bang? Pertama bokap teknik ya. Bokap teknik mesin, nyokap teknik kimia. Mesin ITB? Teknik mesin TB. Gokil. Tuh mesin nomor 1 sih menurut gua tuh ITB tuh. Keren banget, Pak. Terus bokap juga sekarang bisnis kan. Dia udah dari 9 bulan bisnis. Tapi salah satu historikalnya beliau adalah salah satu mantan direktur di BUMN. Oke. Tapi keluar karena ada suap penyuap. Ya pastilah BUMN. BUMN. Jadi semua hal diajarin. Jadi mentor bener-bener yang ngajarin, Masya Allah, tabarakallah, orang tua sendiri, mentor. Keren. Dari hal terbesar sampai terkecil. Dari gue misalkan nentuin visi misi 50 tahun ke depan, sampai hal terkecil apapun, itu pasti orang tua yang ngajarin. Pasti keren. Benerin mobil, Iya. bangun rumah, Cowok banget sih. Oke. listrikan, itu semua orang tua.
mic tuh dari orang tua? Orang tua ngajarin. Orang tua lu ngerti sound system tuh? Sound system. Keren. Tapi kita juga diajarin untuk bagaimana kita kayak curious. Jadi kita penasaran. Kita cari, terus kemudian kita pelajarin, evaluasi. Pokoknya ada kesalahan, pelajarin, perbaiki gitu. Karena kan gimana ya? Tidak semua bisa sempurna, tapi kesempurnaan itu datang dari perbaikan kesalahan. Pengalaman, ya. Betul. Ya pertama gue nggak tahu apa-apa di sound gitu ya. Nggak tahu bagaimana sistem kelas, ikhwan-akhwat dan sebagainya. Sekarang dipelajarin ada mic itu, oh iya, dari yang pertama cuma pakai mic harga 50.000 sampai sekarang kita pakai mic harga 3 juta. Apa mereknya apa sih? 3 juta? Yang paling mahal Harmonic. Harmonic ya. Keren. Sampai akhirnya semua kelas ngikutin kita. Iyalah. Sampai pakai sistem. Jadi Mahat ini akhirnya mengadaptasi kelas kita. Keren, emang Bang Rosid ini Pak. Semua kelas syariah dimasukin sama dia nih, diajarin gini-gini, keren banget sih. Akhirnya kelas gue sekarang udah keren banget lah gara-gara lu Bang. Aman ya? Aman semua, mic semua, rekaman, telegram semua. Ini beliau ini yang ngajarin kita. Yoi, sangat berjasa nih beliau nih. Lu kan bisa dikatakan tangan kanan dosen lah. Ya. Lu suka ngantar pulang dosen ya? Ya. Ke bandara ya kalau nggak salah ya? Macem-macem ya, kalau misal ta'awun aja ke beliau. Jadi kalau beliau minta tolong apa ya, yang paling sering dosen siapa Bang? Banyak, dari mulai Saudi, Mesir, Yaman. Dr. Sulaiman sering ya? Dr. Sulaiman juga pernah. Sulaiman ya. Dr. Sulaiman, tapi kan beliau punya ini mobil sendiri. Oh, beliau memang suka eksplorasi. Jadi beliau punya mobil, nyopir sendiri. Oh, dia bisa sendiri ya? Iya, dia kemana-mana sih statusnya. Kadang ke Lombok, kadang ke ini. Iya, benar-benar sendiri. Keren. Terus ya dosen-dosen Saudi juga ada. Dosen Mesir nggak sih ini Bang? Mesir, Mesir paling dekat. Karena memang kalau ya Mesir ini memang di Indonesia ini beliau tinggal sendiri. Dan jadi kalau orang Saudi ini gue buka di sini ya. Orang Saudi ini mereka dapat roti lebih besar. Oke. Kila wakol 2 kali lipat dari gaji mereka di Saudi. Koks. Mereka dapat tiket pesawat bisnis kelas sesuai anggota keluarga. Mereka punya istri 2, anak 3, ya dihitung. Pantesan waktu itu Ada dosen yang cepat bolak-balikan. Iya. Tapi beliau sendiri di Indonesia karena mereka dapat tiketnya itu sesuai kuota keluarga. Oh gitu. Ketiga mereka dapat uang ganti untuk sakan. Tunjangannya banyak ya? Tunjangannya banyak. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kan memang itu kan negara dia. Negara dia yang Libya memuliakan ilmu. Libya yang punya Saudi ya, iyalah mereka pantas lah dapat hal itu. Ya dosen kita tahu sendiri secapek apa ngajar Pak. Tapi nggak semua, tapi dosen Mesirnya memang yang kalau misalnya kita bilang ya agak miris ya, kita sebagai murid ngelihat beliau ini yang hidup sederhana. Pernah main ke rumah beliau? Pernah ke rumah Dokter Ajis pernah. Dokter Ajis kan sederhana ya. Sederhana banget Pak, parah. Ya udahlah, yang penting Allah kasih yang terbaik aja lah bagi mereka lah. Oke. Kemudian juga Bang Rosid ini uniknya ini Pak. Barista Mahat kita, yoi, dia punya mesin kopi di ruangan bawah ya, di ruangan bawah. Ada kafe tersembunyi, TT aja ya. Ya, jadi ada kafe tersembunyi. Itu gratis ya Bang bikin kopi. Yang tahu-tahu aja kan? YTT aja. YTT aja, bikin kopi di Mahat itu ada ruangan gitu. Pas gue buka ruangannya, ada mesin kopi. Goks, lu belajar mesin kopi ada, mau yang espresso, latte, cappuccino, V60 yang filter, ada matcha sekarang yang baru. Nah, pertama dulu deh, lu belajar kopi dari mana? Maksudnya bisa jadi barista gitu? Nah, kopi itu yang tadi gue bilang kan, semester 1 gue ngantuk Pak, asli. Jadi karena Sobai Masai, jam 3 tuh gue udah teler aslinya. Asli wallahi udah teler. Masuk dari pagi ke siang ya, iya. Teler kan? Iya. Gue tiap hari beli FM. Oh, Family Every Mart. single day. KSK. Nah, gue beli sendiri. Terus akhirnya kayak Dr. Abu Bakar tuh dulu pas ngajian Masai, bilang gini, bisa ngantuk, asli. Iya. Terus akhirnya gue beliin kopi. FM. Fun fact, nilai fikih gue A+ gitu kayak gitu. Gue pelajarin gitu. Ada teman ternyata memang barista, anak kelas Sobahi. Ya. Dia tanya, Bang, kalau misalkan alat kopi berapa yang paling murah? Oh, ada 2,5 seat gitu. Nah, beli 2,5 apa nih? 2,5 juta. Oh, 2,5 juta. Jadi itu pertama kali mesin kopi gue beli 2,5 juta. Oke. Terus mesin kopi yang real mesin ya, kalau sebelum-sebelumnya kayak ada moka pot, ya kayak gitu tuh biasa, itu udah ada. Itu mah Shopee banyak Pak. Iya. Yang bener-bener mesin 2,5, grinder 500. Itu pertama kali beli. Keren. Terus bikin. Pernah gue bawa ke kampus juga. Ke dalam kelas. Gue bikin kopi. Kayaknya pernah lihat deh gue mesinnya. Gue pernah lihat mesinnya. Karena masih kecil, jadi gue bawa tiap hari ke kampus. Iya. Bawa kampus, gue bikin buat dosen-dosen. Iya. Ini yang uniknya sampai gue pernah ke rumah Ustadz Faris kan, namu. Ustadz Faris bilang, kalau saya ngajar di kelas Rosid tuh, saya sukanya Americano kalau nggak salah. Iya, beliau. Kata dia, saya minum itu meleknya sampai besok. Dia nggak bisa tidur katanya. Tapi enak, nggak ngantuk ngajar Masai. Dia ngajar Masai juga. Nah, itu pertamanya memang karena kita pengen kita ta'zim ke dosen-dosen juga kan, biar dosennya nggak ngantuk. Manusia juga Pak, siang ngantuk Pak. Kan ngajar Sobai Masai.
Iya ngajarnya, iya dosen tuh lebih capek dari kalian loh. Dia ngajar Ngomong somai mulu. masain, ngomong mulu, belum lagi ada yang nanya, belum lagi moodnya juga belum tentu baik setiap hari. Siapa tahu ada masalah. Kayak dikasih kopi sama Bang Rosid nih, gokil. Kalau mesin kopi, itu mesin kopi baru ya? Berapa juta? 12. 12 juta. 12 Lihat juta. banget. Lu naruh di suatu ruangan itu diizinin tuh sama yang punya tuh. Iya. Itu yang punya itu kan? Iya, dokter. Iya, dokter itu. Dokter Mahat punya. Mahat ya. Oke. Kita kopi di situ, karena beli beansnya gitu. Niat Kopi sama dokter Bayu. Parah Terus sih, datang ya. orang-orang Idaroh tuh. Orang-orang Idaroh lantai 3, lantai 4 sama ini. Kisam-kisam itu. Dokter Sulaiman. Kopi. Terakhir kemarin Amit pernah datang, Dokter Noval pernah datang ngopi. Ke ruangan itu? Ke ruangan itu. Gokil, Amit datang ke ruangan terpencil itu loh. Pak Amit itu pas itu enggak kayaknya, pas lagi buat tamu. Ya, Amit beda lah, Pak. Nah sampai yaudah akhirnya kita beli mesin kopi yang besar gitu. Anda pernah bawa mesin yang lebih kecil lagi, terus kayaknya kok nggak oke ini prosesnya nggak cepet karena memang di situ kayak bener-bener real cafe. Anda jeda hisol 5 menit, Anda turun ke bawah, kalau ada dosen yang minta kopi, Anda langsung bikin. Iya, keren banget, Pak. Waktu itu gue kemarin malah ya dokter Abu Bakar masuk, Bang Rosid tiba-tiba bawa kopi. Ini buat dokter Abu Bakar, wih keren. Dokter Abu Bakar juga suka loh kopi lo. Waktu itu aja dia bilang juga pas mulai, tanya Abu Bakar tanya, bilang ke Rosid saya mau kopi. Yo. Disuruh bikin kopi dulu gue sama dokter Abu Bakar. Ya Allah. Keren. Oke. Dia emang privilege-nya banyak ya, udah kenal semua dosen, parkir mobil di dalam, yoi, bawa Mercedes lagi, gokil. Karena gini konteksnya teman-teman, parkir mobil hanya untuk dosen. Nah, beliau bisa, ya, karena dia banyak sekali jalurnya ya kan. Privilege pertama gue siapa tau nggak? Yo, Dokter Hasan. Jadi Hasan. Oh, ini Singkit. Oke. Anak kan nggak punya maharoh kalam ya. Anak diminta Dokter Hasan buat nemenin beliau beli HP. Antar beliau lah, jemput beliau. Nggak paham. Iya. Kan tahu kan? Dokter Hasan lagi ya. Dokter Hasan Singkit ngomongnya itu kan, iya. lahjah paling susah tuh. Dan ngajarnya usul fiqh. Iya. Ngajar, nah, dari situ anak tahun sama beliau. Jadi dosen pertama yang anak coba tahun, anak bantu itu ada Dokter Hasan itu. Terus kemudian kok kayaknya maharoh kalam anak naik nih karena anak sering mulazamah ngobrol. Itu ngobrolnya juga cuma ngobrol masalah kehidupan, masalah gimana teknik dan Keren sebagainya. banget dulu ya, lu mulai zaman itu seenggaknya situ. Mulazamah ngobrolnya. Keren banget. Ngobrolnya, nah dari situ mulai kenal ke banyak dokter-dokter Mesir, kemudian dokter-dokter Saudi, Dari situ dokter ya. Sulaiman, Amit, Wakil Mudir. Amit kenal sama dia loh. Oke. Nah, Ini unik juga sih. Sebenarnya beliau ini ketua dari segala ketua Roisa. Roisa lagi. Ketua Rois. Jadi kita punya grup lah. Setiap ketua kelas syariah tuh kita ngumpul. Nah, ini beliau sebenarnya ketuanya yang ngajar. Tapi semester sekarang beliau malah, lu kenapa nggak jadi ketua lo? sekarang gue ngurus beberapa bisnis. Wah, sibuk ya. Terus sibuk. ya terus gue udah mau persiapan buat zawaj, nikah. Amin. Oh, udah ini. Udah ada calon Udah, insya Allah. udah langkah. Ih, keren. Wih, selamat. Semoga lancar sampai hari H. Terus gue pengen mikirin yang maslahat besarnya aja. Oke. Jadi ya udahlah, yang Rois biar ada kelas kami Azam. Iya, Bang Azam ya. Azam Iya, terus sana, tapi anda tetap ngelola kayak misalkan nih nanti Bantu bantu. pastilah. Kemudian kayak Sobahi Masai yang koordinasiin ya anda juga. Ya kayak misalnya nanti kita mau punya semester 8 kan nanti ada ini ya, haflah ya. Iya, Haflah atau jalan-jalan. Jalan-jalan. Kan kita kelas pertama yang Sobahi Masai. Rencana gue pengen gabungin tuh. Jadi total ada sekitar 86 orang. Iya, gue juga bingung ntar tuh haflah gue gabung sama Masai tuh. Iya. Nah, kalau haflah gabung sama Masai itu enaknya kita bisa neken biaya. Iya, bisa lebih murah lagi ya. Oke. Kalau gue orang bisnis, semakin banyak quantity itu semakin murah. Weh, bahasa bisnis, keren. Semakin murah, biayanya bisa kita efisiensikan. Contoh gini, lu nyewa villa yang kapasitas 80 orang, untuk 80 orang pasti akan lebih murah daripada villa itu dipakai untuk 50 orang. Betul. Perbandingannya Dan jauh. biasanya naik kapasitas pun nggak terlalu beda jauh. Gitu. Oke. Kayak iPhone, misalkan nonton pakai iPhone 256 sama 128, paling bedanya sejuta. Gitu. Beda dikit. Tapi kan kalau beli dari awal, kita bisa beda puluhan juta. Iya, beda banget. Tapi masa kelas gue paling enak. Iya. Nggak ada akhwat. Nggak ada akhwat kan ya? Nggak ada akhwat, full facility loh. Komputer ada sendiri, Dia proyektor ada. kelasnya bagus tapi? Bagus. Oh. Kopi ada. Kopi hatalan masih ada di kok. Walaupun dia pakai yang filter yang Lu biasa. yang supply? Mereka ini sendiri Oh, udah jalan. inisiatif. Gue udah bikin sistemnya. Dari lu. Yoi, keren. Jadi gue tinggal sistemnya udah ada. Kayak Keren, komputer keren, nih keren. udah ada, Keren. proyektor ada. Ketika itu masa kelas lain belum ada proyektor, gue udah ada proyektor dari awal. Karena gue aktif nanyain, minta bikin hit top ke ini Kisam dan sebagainya, dapat lah.
Terus Keren. komputer udah ada, semua udah ada gitu. Jadi udah gue tinggal sebenarnya sistemnya udah jalan autopilot. Autopilot ya, keren ya. Diajarin Bang Rosid kelas 7 Masai langsung keren ya. Tapi berjasa berarti tuh teman-teman lu yang komplain biar ada kelas Masai. Sampai sekarang Masai ada. Keren. Sampai sekarang nyiksa dosen. Ya memang beberapa dosen memang komplain ya, capek soalnya capek. Bener-bener di kelas dulu pas masih syabab anak type 2. Duh, kasihan banget Pak, asli. Gua aja yang belajar, maksudnya siswa aja yang belajar nggak ngomong Cuma banyak, duduk cukup aja. duduk. Capek sampai pagi, sampai asli siang. capek. Jam 12 capek. Ini dosen lanjut lagi sampai sore. Kayak tiap dokter Badar tuh ngajar kelas gue tuh dia suaranya tuh udah habis, Pak. Udah kayak Dokter Badar kan pagi loh. Enggak, maksudnya iya dari kemarin kan dia ngajar Masai, maksudnya paginya tuh udah capek banget, Pak. Kalau ngomong tuh udah Bahkan udah pernah habis. dosen itu bilang gini, Sid, Ana tuh ngajar dari pagi sampai malam itu nggak makan. Pagi pun beliau nggak makan. Jadi cuman biskuit doang, biskuit Ya Roma. Allah. Dokter Ajis tuh, biskuit Roma sama teh udah pagi sampai malam. Ya, Ya sampai Allah. malam. Kasihan Makanya banget ya. ketika itu Ana buat koror, Ana bakal siapin makanan untuk dia. Ana siapin kurma. Mantap. Kemudian, ini yang harus, ini sebenarnya jadi clickbait ya, jadi judul di YouTube nanti ya. Ya, jadi beliau ini adalah owner Ayam Kampung Solo. Oi. Jadi kalau Anda sering lihat pengumumannya Ayam Kampung Solo, nah ini beliau ownernya. Oke, boleh nggak nih cerita sedikit dong gimana cara ngebangun bisnis ini Ayam Kampung Solo? Ya, jadi awal Ayam Kampung Solo ini sebenarnya bisnis yang kita nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Karena kita nggak ada punya basic kuliner. Keluarga gue usaha besar. Sembako tadi kan katanya. Sembako ya. Iya, Terus sembako ya. jadi kita punya 7 macam bisnis. Oke. Sembako, distributor PT, kemudian ada retail minimarket, terus ada pertanian, perikanan, peternakan, kita punya kontrakan, kita punya ekspedisi truk. Lengkap. Awalnya nggak ada kuliner di situ. Kuliner terbentuk karena bokap orang tua bapak itu punya ayam, peternakan di ayam, nggak bisa jualan. Berarti peternakannya cuma ngembangin dong? Iya, peternak doang? cuman pembesaran doang, Ah. breeding ini doang, pembesaran terus dijual ke Tengkulak. Di 2019 akhirnya ya udah kita disuruh coba bikin warung lah, bahasanya warung karena kita jualan di depan ruko orang tua doang. Di mana ini? Limaan. Solo apa di Jakarta? Di Jakarta, Oh, di Jakarta ya. Kaki limaan. Terus kita mau jualan apa? Ayam kampung. Orang tua kan ada ayam Punya peternakan. putih, ayam kampung. Kita jualan ayam kampung. Ayam 2019 itu bikin dengan konsep kaki limaan. 2020 Covid, jalan di tempat. Baru 2022, singkat ceritanya 2022, Ana rubah konsep total. Yang dari dulu kaki limaan cuman jualan kayak pecel lele. gerobak gitu, gerobak. Ya kurang lebihnya gitu gerobak. Oke. Kaki limaan, Ana coba jual dengan harga 36.000. Jadi dari harga 20.000 gue jualan nggak laku, gue jual 36.000 malah laku. Lebih mahal. Lebih mahal dan laku. Alhamdulillah. Itu udah brand Ayam Kampung Solo tuh? Udah dari dulu, dari awal dari Ayam Kampung udah Solo. namanya Ayam Kampung Solo. Jadi fun fact, Ayam Kampung Solo ini aslinya sebenarnya ada ayam yang lebih legend lagi di Solo, namanya Ayam Kampung Mbah Karto atau Mbak Mul. Itu langganannya Pak Jokowi di Solo. Oh gitu. Tapi mereka cuma di Solo aja, belum ada di Jakarta. Belum Nah itu diekspansi. kayak menarik lah bisnis itu di bawah Jakarta. Kita coba R&D resep itu sampai 2 tahun. Jadi dari 2019 kita buat, kita udah jual, kemudian kita perbaiki. Ada yang bilang kayak gini, kita perbaikin terus. Sampai kita udah ketemu resep paten, kita patenkan resepnya, ada manajemen resepinya, kemudian ada timnya produksi, jadi gue bisa kemana-mana. Berarti udah autopilot dong sekarang. Udah. Tapi kan yang ngejalanin lu kan tapi ya? Ngejalin gue. Tapi pertama kali bikin bisnis itu orang tua yang memang bener-bener mereka pengennya kayak gini, dilakukan dulu kayak gini. Gue nggak bantah. Tapi gue udah bilang ini nggak bakal jalan, ini nggak bakal works pak. Gitu. Ini kita jualan ayam kampung, yang ini harusnya premium karena lebih berkualitas. Tapi kita jual gerobakan ini mah nggak laku. Bokap nggak mau. Udah nggak apa-apa kita jual murah dulu aja gitu. Sampai ya itu tadi 2022 gue baru istilahnya revolusi bisnis ya, gue evolusi total ininya, gue rubah total dari yang kaki limaan gue jual premium. Tempat yang sama. Oh tempatnya sama di Di situ juga. Tapi konsepnya beda total. Apa yang ngebedain? 2019 gue jualan pakai kertas nasi. Oke. Dimasukin kertas nasi kayak pecel lele lah gitu. Sambelnya tapi udah pakai sambel yang sambel korek ya, sambel bawang Solo. Bawang dong. Sama kan itu mahal ya dibandingin sambal pecel lele. Gue jual 20.000. 2022 gue pakai namanya besek bambu,
kemudian ayamnya masih sama kayak gitu, sambelnya gue taruh di cup, rapet kan, nasinya gue taruh di kertas nasi putih kayak nggak daun. Kenapa nggak daun? Karena kalau menurut kami daun itu nanti uapnya itu ngaruh bikin rasanya aneh. ke ayamnya. Ayamnya nanti jadi kayak lembek kan. Tapi Gitu. kalau kita ini pakai kertas nasi putih, panasnya kan di situ aja. Embunnya nggak keluar. Jadi ayamnya tetap oke. Dah dari situ berubah total, kita naikin dari 20.000 ke 36.000. Malah Laku. keren. Tapi lu punya basic kayak begini dari mana bang? Lu ikut seminar atau Ada pasti ada workshop Otodidak aja? rutin. Oke. Terus kemudian otodidak. Kenapa yang kamu selalu bisa sebesar ini? Hah? Karena kita punya networking dengan orang Grab dan Gojek. Nah ini kalau misalkan teman-teman misalkan ada yang mau buka online food dan sebagainya, gimana cara kalian buka langsung rame? Pertama pelajari dulu marketing, pelajari sistemnya. Jadi gue daftar 2022 di Gojek dan Grab ini? itu. Oke. Dulu gue pernah coba daftar sendiri, itu 8 bulan sama bakat, akhirnya gue pakai sewa. Misalnya ada jasanya gitu, ada jasanya. Dia daftarin, kemudian gue daftarin bayar 250.000 per aplikasi. Waduh. Iya. 500.000 kan dua Gojek Grab. 250.000. Tapi gue kenalan sama abangnya itu. Nah sama abangnya itu bilang gini, Mas ikut nanti program namanya GMS, Grab Marketing Service. Nanti komisinya naik dari 20% ke 32%. Tapi nggak apa-apa mas, naikin aja harganya, orang mau kok beli. Makanya gue naikin harganya. Berarti kan kalau harga asli itu 36.000 misalnya. Nanti gue dapat sekitaran 28.000, 25.000. Oh. Berarti di Gojeknya di markup kan? Di markup. Jadi 50 dong berarti, apa lebih? Enggak, 36.000 itu harga Oh, jual. udah pasti Iya. 36. Lu dapet cuma 25.000. Tapi kan harganya naik dari gue jualan 20.000 di online terus jadi 36.000 kan naik drastis ya. Alhamdulillah ada yang beli. Udah rame sih sekarang ya. Tuh kalau next mau bahas tentang bagaimana cara online food berjalan, kita bisa ada satu sesi sendiri. Boleh nanti ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau apa ya kayak Lu bikin webinar aja bang. Insyaallah. Webinar bisnis lu kan, lu punya buktinya kan? Ya ini tampilan teman-teman, bungkusnya nih ayam kampung Solo ya, yoi. Ini besek namanya, kita Besek ambil ya? langsung dari peternak. Makanya nggak ini kan nggak rapi karena kita memang Asli. karena dari ini langsung dari pengrajin langsung. Kita dari memberdayakan pengrajin pengrajin langsung di daerah Klaten, Solo, Berarti pedalaman. dari Kita ngambil langsung. Keren. Berapa satu kayak gini harganya berapa kira-kira kalau di ini? 1.000 nyampe nggak? Apa lebih? Kalau di Jakarta dijual 3.000-an. 3.000. Lu ngambil di sana? 1.300. Murah banget. Bagus lagi. Yang kita ngumpul sama Ruasa, yang kita makan. Gue baru pertama kali makan ayam lu bang. Asli enak banget. Asli enak banget. Parah sih, ayam kampung nih enak banget. Tapi memang kan Sambelnya oke? Enak, asli. Terus juga ini bang, nasinya banyak banget. Ini worth it sih. Lu jual berapa harganya segini? Kalau offline harga 30.000. 30.000. Murah banget ya. Masa murah? Murah, bang. Ayam kampung yang asli ya, ayam kampung asli di Jakarta itu bisa 50.000 bang satu paket bang. Ini murah banget sih. Kenapa kita bisa murah? Kenapa tuh? Gue punya peternakannya sendiri. Iya. Gue selada, timun, Iya. cabe, beras, ayam, ini semua hasil dari Solo. Ayam gue peternak sendiri, beras gue punya sawah sama gue punya pabriknya sendiri. Itu sawah lu yang lu video itu? Iya sawah. Lu punya sawah. Tapi nggak semua produksi kita ini, tapi kita tetap beli dari luar ya. Oke. Selada kita punya hidroponik sendiri, Lu punya sendiri. timun gue punya pantesan. kebunnya sendiri, cabe gue punya kebunnya sendiri. Berarti ingredientsnya dari Solo ya semuanya Ingredients dong? Solo. Oke. Kalau boleh tahu HPP berapa nih satu ini? Tebak KPP. 20.000, 30.000? KPP-nya Berapa? 19.000 19.000. Satu ini. satu ini. Gede banget bang. Jadi gue profit 50% lah kan? Iya 50% kan berarti. Gokil. Harusnya kan 15.000 biasa HPP. Ini tambah 4.000 gede dong berarti ya. Gede. Karena tadi ya F&B lu 100% gue punya ini sendiri. ya. Tapi memang bisnis F&B apalagi gue baca jurnal gue lupa ya. Itu perputaran ayam di Indonesia ya dalam sehari tontonan pak. Betul. Makanya lu masuk ke bisnis di ayam ini ya. Ada menunya apa aja? Ayam, bebek. Oh bebek juga punya. Bebek ada. Bebek gue punya sawahnya, bebeknya sendiri. Punya peternakan Punya. sendiri terus. Nah bebek ini kita pelihara karena kita punya dua manfaat, 3. Kita pakai bebeknya untuk memelihara, untuk menghabisi hama di sawah. Karena kan punya sawah beberapa hektar. Bebek lu tuh yang Ya bebeknya yang dia Keren. kita pekerjakan untuk Keren, mereka keren, makan keong sama nginjak-nginjak rumput. Oh ini biar gembur tanahnya ya? Biar gembur tanah. Iya. Jadi kan diinjak-injak rumputnya nggak susah tumbuh. Terus sama makan keong. Kedua kita ambil telurnya.
Telur bebek. Telur bebek. Lu jual ke tukang martabak laku tuh. Enggak, kita jual di toko kita sendiri. Oh, toko sembako lu ya? Iya. Terus ketiga, nanti kalau dia udah tua, kita potong. Buat ini? Buat ini. Keren. Terus produk kita juga ada lele. Oh, punya lele juga? Punya peternak juga? Iya, perikanan sendiri. Keren banget. Kita lanjut. Ini juga. Lu sekarang ada bisnis baru lagi bang ya? Ini baju ya kan? Tobism ya? Tobism. Ada satu lagi. Apa lagi? Baru lagi? Fashion Avat. Expand terus. Apa? Jilbab atau abaya? Apa? Abaya set. Oh, abaya. Udah bisa di-spill namanya? Bisa. Coba, yang ini lu bang, yang gamis lu. Lu gamis punya itu, tapi gue Tobism. bukan foundernya, jadi gue ikut aja. Oh, ini Gue bantu joinan, teman. joinan. Ya, joinan Oke. sama teman. Namanya Tobism. Tobism, Itu jadi ya. gamis Ikhwan. Yang kalau kita tahu kan banyak ada Top Studio, 5 waktu dan sebagainya, harganya mahal dan kemudian 600 jualan brand, jualan gimmick lah gitu. Ntar untuk anak Lipi ada harga khusus ya. Hanya tunggu aja. Dan syariah, khusus syariah. Yo, khusus syariah doang? Khusus syariah. Ntar insya Allah minggu depan gue mau ini spill. Keren. Jadi gamis, gue pengen jual gamis kayak Top Studio, stretch, slim fit, Slim fit. cakep, dia kerah gitu. Itu dosen kalah kayaknya. Sekelas dosen lah itu nanti. Iya. Harganya affordable, 300.000. 300.000 ya. Bisa cek di Instagramnya ada kan? Tobism. Tobism. Tapi ini nanti harga ini khusus anak syariah. Privilege anak syariah. Tahun ini. Gue nggak buka tahun depan. Dan batch ini doang. Batch ini 300.000. Ntar kalau batch selanjutnya mungkin bisa naik. Bisa naik ya. Jadi gue udah pesen nih untuk kainnya, udah gue hold kainnya. Nah kita nggak tahu nanti kalau produksi batch selanjutnya apakah harga kain naik, kita naikin harga 350.000. Ya. Itu kalau kita jual untuk orang umum 600.000. Jadi karena kita pengen anak Lipia ganteng. Yo, Anak Lipia kan biasa pakai gamis gede-gede ya. Iya, gede-gede. Kita pengen anak Lipia lecek. gamisnya ini bagus, rapi, slim fit gitu. Slim fit ya. Badannya terbentuk lah. 300.000 insya Allah. Lu, tapi bisnis pertama lu apa bang? Bisnis Paling pertama? Pertama, jualan dawet. Dawet. Gue jualan dawet 3 bulan dengan modal 5 juta. Oke. Dalam 3 bulan gue beli bit 20 juta. Ini Oke kan? tanpa duit orang tua ya? Tanpa duit orang tua. Hasil dawet. Kasih dawet. Keren. Kok sekarang udah nggak ada dawetnya? Apa ada di sini? Menu ini? Itu udah nggak work sekarang karena Nggak kita works. pelajarin untuk effort dan hasilnya nggak terlalu. Ya, Tapi kan? bener-bener ini, bayangin gue jual dawet 1.500. Sibuk. 1.500 modal. Murah banget. Modal 1.500, gue jual 5.000. 5.000. Berarti untung 4,5, 3 kali lipat kan? 3 kali lipat ya. Gue jualan sehari bisa 120 porsi. Pantes. Oke, gini nih bang, kasih tips dong ke kita nih. Lu maksudnya meskipun lu punya privilege orang tua ya, lu nggak malu gitu jualan, nggak malu promosi, nggak malu memamerkan bisnis lu sendiri. Kasih tips dong, gimana bang? Enak kalau punya duit sih. Itu bukan tips itu bang. Kita masih muda, under 25. Belum nikah, kalau belum nikah ya Betul. terutama. Salah aja sebanyak-banyaknya, cari pengalaman. Jadi gini, kenapa gue nggak membatasi diri, harus fashion aja, atau enggak, kalau orang tua ya distributor sembako aja, udah jualan Ikutin. sembako aja kayak Cina-Cina gitu. Ikutan. Nanti kalau kita membatasi diri cuma di itu, kita nggak tahu bagaimana tren zaman dan sebagainya. Makanya gue punya prinsip, gue mau jadi generalis, baru nanti spesialis. Generalis ini gini, gue tahu kopi, gue tahu teknik, gue tahu audio, gue tahu desain, gue tahu videografi, gue tahu konten, Keren. terus gue tahu finance, semua gue tahu. Tapi nanti akhirnya gue akan pilih mana nih yang bakal menghasilkan. Keren. Bahkan kuliner itu dulu dari, gue bisa masak pak, gue bisa masak, terus yaudah akhirnya bikin ini. Berarti lu mencoba semua bidang, Semua bidang. pada akhirnya lu milih salah satunya. Milih salah satu. Tapi Sembari masih muda, udah gaskan aja. Gas aja ya. Lu tapi udah ada gambaran nggak lu bakal milih bidang apa? Kuliner kah atau Untuk belum saat ada? ini yang jangka pendeknya kuliner. Dulu ya, yang Kampung Solo ini ya. So, Oke. Ada rencana ini nggak bang S2? Atau ente mau insya kemana nih? Allah S2 Saudi. Insya Allah Doain ya. Ya. Tapi kalau misalnya lu disuruh pilih buat kembali ke Lipia, gimana? Enggak sih. S2 lu milih mana? Kampus mana? Pusat? Apa gimana? Saudi. Nggak maksudnya IMSIU pusat? Apa bebas aja? Bebas aja. Bebas aja ya S2 ya. insya Tergantung Allah ya. privilege. Ya lu tinggal lobby-lobby dokter Sulaiman, S2, Magister. Amit nggak sih? Wes, langsung ke Amit. Oke, by the way tadi udah disinggung ya, lu bakal nikah ya sebentar lagi. Tahun ini? Tahun depan. Boleh Lulus- spill? lulus dulu. Lulus dulu. Keren.
Sama anak Lipia juga? Apa nggak boleh tahu nih? Anak Livia, insya Allah. Keren. Insya Allah ya. Sekelas ya? Asik. Kiu. Ketemu banget. Keren. Gak apa-apa. Emang orang kayak lu mah udah cocok banget, Pak, buat menikah, Pak. Modal udah ada. Tuh Mercedes bisa jadi mahar. Dan orang tua privilege. Lah kan tapi udah dikasih ke lu dong, hibah. Udah Iya. dihibah. Nih bisa jadi mahar nih, gitu, Pak. Bahkan saham 0% ayam kampung Solo juga bisa jadi mahar ya. Oh, iya. Maharnya mau berapa ratus juta ya, Bang? Yang mudah-mudah aja maharnya. Wih, apa momen terindah ente sama dosen pas ngapain? Kan lu udah deket banget nih sama dosen nih. Momen terindahnya pas ngapain? Momen terindah sama dosen adalah masing-masing beda-beda ya. Adalah ketika kita bisa bantu dosen satu. Itu momen terindah banget. Betul. Dan dosen itu kayak sangat terbantu, itu kayak suatu apa ya, achievement atau rasa bangga atau rasa inilah. Ketika misalnya kita dosen butuh bantuan, kita bisa ada, kita jadi orang yang pertama ini, itu satu. Kedua adalah ketika kita bisa kenal dekat dengan beliau, hidup bareng lah. Betul. Ana pernah tinggal sama beliau di salah satu rumah orang Arab di Indonesia, tapi Oh iya. di Sukabumi. Ana merasakan benar-benar 2 hari menjadi orang Arab. Karena memang si Sohibul Baitnya orang Arab, Saudi asli. Ana dengan dokter-dokter yang memang orang Arab. Karena tahu urfnya gimana, ini gimana. Terus momen yang paling indah ketiga adalah ketika kita bisa ngopi bareng dosen. Wih, sambil ngobrol kehidupan ya. Iya. Yang paling berkesan lu pas ngopi sama siapa? Dosen siapa? Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman ya. Di mana? Di kantor? Apa di mana? luar. Di luar? Di coffee shop? Coffee shop. Keren. Jadi ada hal-hal yang beliau gak bakal cerita itu di dalam kelas. Bahkan atau walau di mahat, walau misalnya kita datangin rumahnya. Tapi kalau kita, kalau datang mungkin ya. Tapi kalau kita ngobrol berdua intens gitu, kayak dia nanti bakal cerita. Kayak Pasti. ada beberapa cerita yang dari dokter ini menginspirasi. Gitu. Pasti. Gue juga pas ke rumah Ustadz Faris, beliau tuh cerita udah semua kehidupannya yang nggak pernah kita dengar. Itu ya momen terindah sama dosennya. Masak bareng dosen pernah nggak lu? Belum pernah, lu pernah? Ntar kalau haflah takorus masak lah bareng dosen. Yoi. Gue pernah masak bareng dokter. Siapa? Masak apa cuy? Dokter Malik sama dokter Ajus. Dokter Malik. Dokter Malik masak. Itu masak pas Unik itu masak banget. nasi mandi. Iya bener 50 porsi. Unik banget. Jadi haflah takorus Dia bisa buat itu. bisa. Gue masak, gue bantuin masak. Jadi yang ini dokter ini cuman oh iya ini caranya gini kurang ini gitu. Keren. Masak bareng dosen. Keren banget. Ya by the way, Bang Rosyid ini ketika semester 8 ada yang haflah, ya jalan-jalan lah. Ente ikut ya? Udah berapa kali ikut ente? 3. 3 kali ya. Semester 8 pergi, dia harus ikut. Ya, kan saya udah bilang, dia presiden kita. Dia harus ada. Bahkan ketika dia nanti lulus. jangan dong. Jangan. Ketika dia lulus, saya jalan-jalan, saya undang dia nanti. Enggak lah, dia lulus udah di Saudi nanti, insya Allah. Amin. Ini, mau bahas ini Bang, satu momen terakhir deh. Boleh ceritain nggak satu momen apa ya tergagal dalam hidup lo apa? Pas bisnis aja lah atau yang Paling tergagal. berkesan dalam bisnis ya. Bisnis ya, boleh bisnis ya. Dalam bisnis adalah kerugian ratusan juta. Gue total udah mungkin 300-an juta rugi. Duh, 300 juta. 300 juta. Ya Allah. 300 juta rugi. Tapi semua ya kita kembali nggak boleh menyesal, nggak boleh ini jadikan itu kayak Ya udah. pengalaman lah ya itu. Qadarullah lah. Yang kayak tadi ya cerita bagaimana ditipu teman, dah. Terus Sering ya? bagaimana terlalu, ya sering banget, dah. Yang percaya, terlalu terpercaya. Jangan terlalu percaya. Akhirnya sekarang kalau bikin bisnis, ya udah sendiri aja dulu. Oh. Terus kedua, Punya pengalaman lu punya ya? pengalaman. Kedua, jangan gegabah ambil keputusan. Gue pernah bikin software ke suatu perusahaan, tebak harga Udah. 100 juta. Dan gagal. Terus lu Ya rugi? udah, rugi 100 juta. Allah. Pasti. Dan harus terima kegagalan sih kalau mau. Pasti gue yakin orang tua lu pasti selalu support dong, pasti. Privilege lu. Privilege, yoi. Punya orang tua saling support mah beda ya. Tapi juga orang tua lu kan background akademi dulunya, satu Akademi. UTB, satu UGM ya. UGM. Oke. Itu saja, sekarang kita masuk ke sesi terakhir banget nih Bang. Yaitu sesi pilih cepat. Ya, jadi saya kasih Anda 2 pilihan, Anda pilih salah satu dengan cepat. Boleh ngasih alasan, boleh nggak usah ngasih alasan. Oke. Yang pertama, ayam goreng atau bebek goreng? Ayam goreng. Kenapa? Gue suka ayam. Dia lebih gurih. Lebih gurih. Espresso atau americano? Espresso. Wih, oke. Aduh. Syariah 7 Sobahi atau 7 Masai? Sobahi Masai. Dua-duanya, pilih salah satu dong. 7 Sobahi atau Masai? Sobahi.
Parah nggak? Bentar, gue gini. Bisa kasih. Kenapa gue bisa milih duanya di awal? Karena gini, Sobahi punya privilege yang temen-temennya itu bener-bener ambis. Keren. Waktunya oke, Sobahi. Awal semua tuh isinya tuh ya. Awalnya orang anak Keren. pintar semua, Masya Allah. Insya Allah. Terus waktunya ya terutama. Ya, lebih fresh kita pagi, Pak, belajar. Lebih fresh gitu. Ya. Dosen-dosennya juga lebih fresh gitu. Minusnya ada akhwat. Jujur ya, Ya. di masa itu lebih fokus karena nggak ada akhwat. Dosen itu ceplos-ceplos aja. Iya. Apalagi masalah Bener lagi. Iya. masalah-masalah yang masalah nisa gitu. Iya. Itu enak Ya, banget. karena kan akhwat kan lebih ke perasaan, makanya dosen lebih banyak hati-hati dalam berbicara sih. Oke, jadi dosen tetap di LIPI ya? Atau jadi owner bisnis miliarder? Bisnis. Tetap milih bisnis ya? Tidak milih jadi dosen ya? Oke, terakhir. Nah, dengar, Oh, sebelum lanjut. Ya, lanjut, kenapa lanjut. nggak milih jadi dosen? Nggak jadi dosen. Iya, bebas. Ya semoga Allah mudahkan ya. Jadi bayangin gue nggak mau jadi dosen karena dari awal masuk LIPI ya, gue nggak pengen ngajar. Sampai sekarang. Sama gue juga. Sampai sekarang gue pengen ngajar. Sama, tapi gue punya visi adalah gue yang akan memakmurkan pengajar-pengajar ini. Amin. Gue 100% visi misi gue kayak lu. Gue nggak niat jadi guru, jadi dosen, orang pinter, enggak. Tapi kita berusaha bang, dengan bantuan lu, gue bikin kelas kita jadi nyaman, gitu aja udah. Gue nggak ngincer jadi dosen, ngincer ilmu, enggak lah. Gue kalah sama temen gue yang awal, kalah telak. Sampai Ini aduh, kacau banget. Oke, terakhir. Kalau lu punya sebuah kekuatan besar, lu bisa melindungi satu tempat. Nih, ada 2 tempat yang akan hancur. 1 gedung Lipia, 1 restoran ayam kampung Solo. Lu pilih mana yang akan lu selamatkan dari 2? Gedung Lipia lah jelas. Mencetak generasi umat kuy. Bisnis ini biarin aja udah ya. Bikin lagi dari nol. Keren. Oke, itu aja sama Bang Rosid. Terima kasih Bang. Penutupan. Insya Allah nanti tanggal 4-5 Oktober Anda bakal jadi narasumber atau moderator di acara Skofest. Skofest, boleh kirim ini aja screenshot apa? Posternya ada? Posternya? Belum. Lagi Ntar proses. Ini kita promosiin ya. Jadi apa nih? Pembicara bisnis apa? Kalau ada senior, Anda jadi moderatornya. Oh, lu Tapi kalau moderator. senior nggak ada yang ACC, Anda kemungkinan narsum. Bagus lah, lu harus Pak, narsum Pak. Kapan lagi anak Lipia punya bisnis, anak syariah punya bisnis tuh beda. Jadi bisa ngimbangin antara dunia dan akhirat. Yoi, keren. Ada terakhir nasihat buat kita semua atau cukup? Satu kata pepatah, kata-kata? Untuk anak syariah dulu apa anak ini? Bebas. Mau syariah, bebas, boleh. Syariah. Untuk anak syariah ya, Iya, boleh. ini. Pertama, jangan berpatokan dengan ngajar. Betul banget. Penghasilan tidak dari situ, terutama akhwat. Ini salah satu kenapa Anda bikin MK Solo dan kenapa tim. Anda bicara tim ya, bukan karyawan. Timnya adalah Tholibat Lipia. Karena Anda ingin menginfluence atau Anda ingin mengedukasi akhwat Lipia. Lulus itu nggak cuma bisa ngajar doang atau jadi kebanyakan ibu rumah tangga pasti. Iya, betul. Nah, kalian bisa dapat penghasilan dari rumah aja. Karena tim-tim kami itu nggak pernah keluar dari kitchen. Keren. Jadi mereka dari kitchen dapat duit ratusan juta mungkin ya. Wih. Keren banget, lu udah training tim lu sendiri ya? Udah. Iya. Jadi itu jangan gengsi. Kita syariah, kita ini ya mungkin, anak syariah, terus kayaknya nggak mau jualan, nggak mau di depan kompor, jangan. Iya. Coba dulu dari yang hasil terkecil dulu nggak apa-apa. Ambil pengalamannya, cari pengalamannya, jangan batasin. Oke deh. Jangan gengsi. Keren. Oke, itu saja. Terima kasih Bang Rosid, presiden dari segala presiden syariah. Yoi. Dia yang ngajarin kelas kita jadi keren nih. Makanya teman-teman kelas saya Syariah Aktif atau Syariah 6 Sobahi, kelas kalian keren karena saya banyak belajar dari beliau. Ya, Saling Meet, belajar. Telegram, sistem belajar, absen semua dari beliau. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Anda sangat berjasa. Semoga Allah kasih Amin. pahala yang banyak. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman di staff berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Asik. Makan. 10.000 views kayaknya. Mau gue ajarin cara editing video.